Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-9 dalam ayat dan hikmah surah Al-Ahzab, di mana dalam majelis ilmu kita di petang hari ini insyaallah kita akan mengupas ayat 23 dan ayat yang ke-24. Dan yang menjadi rujukan utama dalam majelis ilmu ini adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, di mana terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir telah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan seperti biasa, majelis ilmu ini terbuka kepada soalan jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan berkaitan dengan ayat-ayat yang tengah kita kupas, berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita tengah bahas, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tanyakan soalan tanpa perlu menunggu di akhir pertemuan. Soalan boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis di dalam chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini, atau tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya terus dengan membuka mikrofon. Kita boleh mulakan majlis ilmu kita di petang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahzab masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di dalam mushaf Al-Quran, ia boleh kita jumpai pada susunan yang ke-33. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah berserah diri kepada ketetapan dan syariat Allah. Ketetapan maksudnya adalah qada dan qadar. Syariat maksudnya adalah hukum hakam dan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ini dua ayat yang kita akan kupas dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, di mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela agama Allah. Di antara mereka ada yang telah menjalankan janjinya itu, telah gugur syahid. Dan di antara mereka ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Tentu ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, turunkan, ceritakan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan orang-orang yang beriman dalam peristiwa perang Ahzab. Peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini secara khusus untuk menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara besar yang terjadi di dalamnya, untuk kita mengambil ingatan, untuk kita mengambil peringatan, untuk kita mengambil pengajaran-pengajaran darinya. Tapi ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan ayat ini, di mana ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan banyak ulama-ulama hadis yang lain, daripada sahabat Nabi SAW Anas bin Malik
radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa ayat yang kita baru sahaja baca ini ataupun ayat ini yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan perjuangan seorang sahabat di dalam perang Uhud. Dan kita semua tentu tahu tempoh masa yang sangat jauh antara perang Uhud dengan perang Ahzab. Surah yang tengah kita bahas ini adalah surah Al-Ahzab yang diturunkan selepas peristiwa perang Ahzab, dan ada sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa ayat berkenaan, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan seorang sahabat yang mati syahid di dalam perang Uhud. Apa kena mengena antara surah Al-Ahzab dengan peristiwa perang Uhud? Itu di antara perkara-perkara yang kita akan kupas dalam majelis ilmu kita di petang hari ini. Dan adakah ketika sahabat Nabi SAW mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan peristiwa tertentu, adakah ia adalah satu bukti bahwa ayat tersebut memang hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan satu peristiwa itu yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok berkaitan dengan permulaan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman, rijalun, ada orang-orang. Perkataan rijal maksud asalnya adalah lelaki, tapi tentunya hukum hakam yang ada di dalam agama tidak hanya kena mengena dengan lelaki. Dan perkataan rijal yang bermaksud lelaki, ia adalah perkataan yang mengandungi makna memegang janji, teguh dalam memegang janji. Rijal, lelaki. Ini kerana perkataan di dalam bahasa Arab yang memiliki maksud lelaki banyak. Boleh disebutkan perkataan dzukur, dzukur yang bermaksud juga lelaki. Tapi kenapa disebutkan perkataan rijal? Kerana di dalam perkataan rijal terkandung makna keteguhan. Di dalam perkataan rijal terkandung makna pergerakan. Di dalam perkataan rijal terkandung makna berpegang kepada janji. Sedangkan perkataan dzukur yang juga bermaksud lelaki, dia lebih kepada jantina seseorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri orang tersebut. Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang teguh, ada orang-orang yang kokoh, ada orang-orang yang kuat. Sadaqu, yang mereka telah bersikap benar menunaikan ma'ahadullaha alaih, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah, lalu di antara mereka ada orang-orang yang telah selesai menunaikan janjinya. Selesai menunaikan janjinya boleh bermaksud telah menunaikan janji. Selesai menunaikan janjinya boleh bermaksud gugur mati di medan perang. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang berkekalan menunggu, ada yang sentiasa menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan sedikit pun mereka tidak mengubah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut pada beberapa ayat sebelumnya di dalam surah Al-Ahzab ini tentang orang-orang munafik, orang-orang yang telah memungkiri janji mereka kepada Allah dengan mereka berpaling lari dari medan perang. Pada beberapa ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perangai, sifat, keadaan orang-orang munafik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika Allah uji mereka dengan peristiwa perang Ahzab, mereka terus berpegang pada janji dan ikrar mereka. Dengan demikian,
dari mukadimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, kita tahu bahwa Imam Ibnu Katsir sama seperti apa yang tadi kita sebutkan di mukadimah, paham bahwa ayat yang tengah kita pelajari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan peristiwa perang Ahzab. Dan apa yang terjadi di dalam ayat ini, apa yang terjadi di dalam perang Ahzab yang disebutkan di dalam ayat ini adalah perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat dalam mereka berpegang kepada janji yang telah mereka ikrarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Madinah telah pun lama berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Mereka berjanji untuk memberikan tempat kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka berjanji untuk bersama-sama berjuang mempertahankan Madinah. Jika ada musuh datang, mereka akan berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dulu mereka janjikan telah nyata mereka tunaikan dalam peristiwa perang Ahzab ini. Sehingga nyata ayat yang tengah kita pelajari, ayat yang ke-23 ini memang nyata ayat yang tengah menceritakan tentang kesabaran, perjuangan, dan pegang teguh para sahabat kepada janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah uji mereka dengan peristiwa perang Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sadaqu ma'ahadullah alaih. Sadaqu bermaksud mereka bersikap benar menunaikan ma'ahadullah alaih, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka zahirkan dalam bentuk janji setia mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man qadha nahbah. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, telah menunaikan apa yang mereka janjikan. Apa maksud mereka telah menunaikan apa yang mereka janjikan itu? Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat yang jika kita ringkaskan, ianya boleh kita simpulkan kepada dua pandangan ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksud telah menunaikan janjinya, maksudnya telah sampai kepada ajalnya, mati di jalan Allah, mati syahid dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari sendiri, beliau mengatakan yang dimaksud dengan nahbahu di dalam ayat ini adalah janjinya, yang bermaksud ia merujuk kepada apa yang disebutkan di permulaan ayat, sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka bersikap benar menunaikan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka nahbahu diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan menyebutkan maksud yang sama. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tokoh ulama hadis yang kita kenal, beliau di dalam kitab sahihnya pada bahagian-bahagian akhir menyebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran dan menyebutkan beberapa tafsiran berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Maka maksud dari Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ia diambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran. Jika ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, maka Imam Al-Bukhari akan sebutkan hadisnya. Jika ada perkataan-perkataan yang perlu kepada tafsiran, maka Imam Al-Bukhari akan sebutkan beberapa maksud dari perkataan-perkataan itu. Itu maksud dari Al-Bukhari mengatakan bahwa maksud dari ayat tadi adalah janjinya. Yang bermaksud ia merujuk kepada apa yang disebutkan di permulaan ayat. Sadaqu ma'ahadullah alaih.
Mereka telah bersikap benar menunaikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila, dan di antara mereka ada yang menunggu giliran. Di antara mereka ada yang menunggu giliran. Di antara mereka ada yang menunggu giliran. Apa maksud menunggu giliran? Boleh jadi maksudnya, jika perkataan nahbahu tadi adalah maksudnya ajal, maksudnya menanti masa untuk mereka mati syahid dalam keadaan berjuang di jalan Allah, atau menunggu maksudnya menunggu masa untuk mereka menunaikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka menunggu masa untuk mereka boleh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan mengubah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah itu sedikit pun. Kerana di dalam ayat ini ada ungkapan di antara mereka ada yang menunggu giliran. Bila masa mereka boleh berjuang di jalan Allah, bila masa mereka boleh mendapatkan syurga melalui jalan mati syahid di jalan Allah. Mereka tidak mengubah janji mereka kepada Allah, mereka tidak memungkirinya, dan mereka tidak menukar janji Allah dengan janji kepada siapapun. Ini riwayat yang tadi kita sebutkan, di mana Imam Ahmad, Imam Muslim meriwayatkan satu riwayat yang seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa ayat yang tengah kita kupas ini telah lama diturunkan semenjak peristiwa Perang Uhud, sedangkan tempoh masa antara Perang Uhud dengan Perang Ahzab ini bertahun-tahun, 3 ke 4 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, bapak saudaraku yang bernama Anas bin Nadhr, yang mana namaku diambil daripadanya. Maksudnya Anas bin Malik mengatakan bahwa nama dia Anas, diambil daripada nama bapak saudaranya, yaitu Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mati syahid dalam peristiwa Perang Uhud. Anas bin Malik berkata, bapak saudaraku yaitu Anas bin Nadhr, yang namaku diambil daripadanya, tidak menyaksikan perang Badar bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyaksikan perang Badar bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya peristiwa perang Badar, di mana yang ikut di dalam perang Badar bilangan orangnya lebih kurang 313 orang. Bapak saudara kepada Anas bin Malik, yaitu Anas bin Nadhr, dia tidak ikut dalam peperangan tersebut. Dan dia berkata, berasa sangat sedih dan berkata, peperangan pertama yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, aku terlepas darinya. Kemudian dia membuat janji kepada Allah dengan mengatakan, sekiranya Allah memperlihatkan kepadaku peperangan yang lain bersama dengan Rasulullah SAW, niscaya Allah akan melihat apa yang aku akan lakukan. Niscaya Allah akan melihat keberanianku. Niscaya Allah akan melihat peperanganku. Tapi dia tidak memberikan perincian itu. Anas berkata, dia merasa gerun untuk mengatakan selain itu. Maknanya semangat dia untuk berjuang adalah besar, dan kesedihan dia kerana dia tak dapat berjuang bersama dengan Rasulullah SAW terlepas perang Ahzab. Maaf. Kesedihan dia dalam pada ketika itu, ketika dia tak dapat berjihad bersama dengan Rasulullah SAW di dalam peristiwa perang Badar, menyebabkan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk boleh berjuang bersama dengan Rasulullah SAW, maka Allah akan melihat darinya perjuangan yang besar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan dia untuk ikut berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud. Di dalam perang Uhud diceritakan bahwa Anas bin Nadir tadi berjumpa dengan sahabat Nabi yang lain, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Amr, wahai Abu Amr," panggilan kepada Sa'ad bin Mu'az, "awak nak pergi ke mana? Alangkah harumnya bau syurga. Sesungguhnya aku menghidu bau syurga di sebalik Uhud." Ini yang dikatakan oleh Anas bin Nadir, bapak saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan bahwa aku dah menghidu harumnya bau syurga di sebalik Uhud. Dari sini kita melihat beberapa perkara. Perkara yang pertama, tadi di permulaan riwayat ini disebutkan kesedihan dia yang tak boleh ikut berjuang dalam perang Badar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan dia berjanji kepada Allah apabila Allah memperkenankan dia untuk berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berjuang dengan bersungguh-sungguh dan dia menunaikan apa yang telah dia janjikan. Kemudian ketika peperangan itu bermula pun, Anas bin Nadir berkata kepada seorang sahabat yang lain bahwa aku dah menghidu bau syurga di sebalik Uhud. Yang menunjukkan bahwa seakan-akan dia tahu bahwa dia akan sampai ajalnya di dalam perang Uhud tersebut. Maka Anas bin Malik kemudian sambung cerita dia berperang sehingga dia terbunuh. Di badannya ditemui lebih dari 80 kesan pukulan, tikaman, dan panahan. Di badannya ditemui lebih dari 80 kesan pukulan, tikaman, dan pedangan. Pukulan dengan tangan atau pukulan kerana terpijak kuda, tikaman tentunya dengan pedang, dan panahan tentunya beberapa panah yang ada menampal pada tubuh badannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kali kena panah, orang dah boleh jatuh, dah tak kuat lagi untuk berjuang. Banyaknya kesan-kesan yang ada pada tubuh badannya menunjukkan dia telah menunaikan apa yang dia janjikan kepada Allah. Allah akan melihat darinya perjuangan yang besar. Bukan sekali kena kemudian dia jatuh, tapi banyak kali musuh menikamnya, baru dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selepas perang berakhir, Anas bin Malik menceritakan bahwa adiknya, yaitu ibu saudaraku, Ar-Rubai' binti Nadir berkata, "Aku tidak kenal dengan abangku. Kerana banyaknya luka, kesan, pukulan, tikaman, dan panahan yang ada pada seluruh tubuh badannya, sampai adik perempuannya sendiri tidak mengenalnya, kecuali dengan melihat ujung-ujung jari. Dari jari-jari abangnya itulah dia baru mengenal bahwa ini adalah jasad abangku." Kerana ramai sahabat yang mati syahid di dalam perang Uhud. Ini yang menarik. Kemudian Anas bin Malik berkata, lalu turunlah ayat ini. Lalu turunlah ayat ini. Jika kita ingat sejak permulaan tadi, ayatnya menceritakan peristiwa dalam riwayat ini. Menceritakan tentang seseorang yang berperang di dalam perang Uhud. Kemudian Anas bin Malik selepas itu mengatakan, lalu turunlah ayat ini. Ayat yang tengah kita baca. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah. Wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang, membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang telah mereka janjikan. Anas berkata, mereka berpandangan
Ketika Anas, sahabat Nabi, mengatakan, mereka berpandangan, mereka di situ maksudnya adalah para sahabat Nabi SAW. Artinya Anas berkata, banyak sahabat Nabi SAW yang berpandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin Nadhr dan para sahabat yang lain yang keadaannya sama seperti Anas bin Nadhr yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunaikan apa yang mereka janji sebab mereka tunaikan apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Kita kupas sedikit dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Yang pertama, Anas bin Malik mengatakan mereka berpandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin Nadhr dan para sahabat-sahabatnya. Ketika seorang sahabat Nabi SAW mengatakan bahwa ayat sekian-sekian Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan peristiwa sekian-sekian, ia tidak bermaksud bahwa ayat tadi diturunkan sejurus selepas peristiwa itu terjadi. Kenapa? Karena ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan mengikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah aturkan, mengikut kepada penurunan yang ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh Jibril untuk diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Musa. Tentunya semua ayat-ayat tersebut diturunkan ribuan tahun selepas peristiwa Nabi Musa terjadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fil. Surah Al-Fil, surah yang menceritakan tentang pasukan yang membawa gajah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kita semua tahu, surah Al-Fil tidak diturunkan sejurus selepas peristiwa Fil terjadi. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad pun belum lahir. Ketika peristiwa pasukan gajah tersebut datang untuk menghancurkan Ka'bah, Rasulullah belum lahir, maka ayat itu belum lagi diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, meskipun Anas bin Malik mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Anas bin Nadhr dan sahabat-sahabatnya, ia tidak bermaksud ayat yang tengah kita baca ini diturunkan pada masa peristiwa perang Uhud. Ayat ini tetap diturunkan selepas peristiwa perang Ahzab. Meskipun kita kembali kepada poin, kita berpindah kepada poin yang kedua, perkataan para sahabat bahwa ayat sekian-sekian turun berkenaan dengan peristiwa sekian-sekian, ianya menunjukkan bahwa ayat tersebut di dalamnya terkandung hukum hakam, ayat tersebut di dalamnya terkandung pengajaran yang berkaitan dengan peristiwa itu. Meskipun tempoh masa penurunan tidak mesti berdekatan, tempoh masa di mana ayat itu diturunkan tak mesti masa yang berdekatan, sehingga kita boleh memahami apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik di sini, dan kita tidak mengatakan bahwa ayat ini telah pun diturunkan pada masa peristiwa perang Uhud. Ayat ini diturunkan semasa ataupun selepas peristiwa perang Ahzab. Dan tempoh masa antara perang Uhud dengan perang Ahzab, antara perang Uhud terjadi pada tahun yang kedua Hijriah, perang Ahzab terjadi pada tahun yang kelima Hijriah. Artinya beberapa tahun tempoh masa antara kedua peristiwa besar ini. Perang Uhud. Perang Uhud sama ada di akhir tahun kedua atau tahun ketiga. Maknanya jaraknya antara 2 ataupun 3 tahun antara perang Uhud dengan perang Ahzab. Wama badalu tabdila, dan mereka pula tidak mengubah sedikit pun. Bermaksud mereka tidak mengubah janji mereka, tidak menggantikan kesetiaan dengan pengkhianatan. Mereka tetap berpegang teguh pada apa yang telah mereka janjikan dan tidak memungkirinya.
perbuatan mereka tidak sama seperti perbuatan orang-orang munafik yang berjanji kepada Allah kemudian mengingkarinya, berjanji kepada Rasulullah kemudian mengingkarinya, berjanji kepada orang-orang yang beriman kemudian mereka mengingkarinya. Ayat yang ke-24 Allah berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyiksa orang-orang munafik jika Dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Allah memberikan ujian untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang benar. Allah memberikan ujian untuk memberikan balasan kepada orang-orang munafik yang berlaku tidak benar. Allah memberikan balasan untuk memberikan ujian kepada Allah memberikan balasan ke atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Imam Ibnu Katsir mengatakan bermaksud sesungguhnya Allah menguji hamba-hambanya dengan ketakutan, dengan kegoncangan seperti yang terjadi dalam perang Ahzab untuk membezakan orang yang buruk daripada orang yang baik sehingga terzahir perbezaan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, antara perbuatan ini dengan perbuatan itu. Sekejap, ada beberapa perkara yang bagi sebagian orang tulisan ini akan menjadi muskil, tapi bagi kita orang yang beriman tentunya tiada kemuskilan di dalam apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memberikan ujian untuk membezakan orang yang buruk daripada orang yang baik. Bagi kita, ia adalah satu perkara yang mudah untuk kita fahami. Dengan ujian tersebut, nyata siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Nyata siapa yang beriman, siapa yang munafik. Tapi ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir untuk membezakan orang yang buruk daripada orang yang baik, seakan-akan memberikan maksud agar Allah mengetahui siapa yang baik dan siapa yang buruk. Padahal ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmun qadimun azali. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang azali. Allah Subhanahu wa taala sedia tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semenjak azal segala perkara, segala peristiwa sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Maka Imam Ibnu Katsir memberikan perincian tentang perkara ini dengan mengatakan meskipun hakikatnya dia Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu sebelum ia terjadi, tetapi Allah tidak akan menurunkan azab ke atas makhluknya berdasarkan ilmunya itu, berdasarkan ilmunya tentang mereka sehinggalah mereka melakukan apa yang dia ketahui daripada mereka. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini maksudnya adalah Allah dah tahu orang yang beriman. Allah dah tahu orang yang munafik. Allah tahu orang yang beriman. Allah tahu orang yang kafir. Jika hanya berasaskan kepada ilmu Allah, maka Allah dah tahu siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang layak masuk syurga, siapa yang layak masuk neraka. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang hanya berasaskan kepada ilmu Allah tanpa orang tadi hidup, terlahir dan melakukan perbuatan-perbuatan di dunia? Adakah karena Allah dah tahu bahwa fulan ini adalah orang munafik, maka tak perlu dicipta terus dimasukkan ke dalam neraka, tak perlu dilahirkan di dunia terus dimasukkan ke dalam neraka? Tidak adil tentunya jika Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara yang demikian, meskipun itu adalah hak Allah. Tiada sesiapapun manusia yang layak untuk menuntut Allah ke atas apa yang dia lakukan. Tapi manusia dalam pandangan dunia akan menganggap bahwa
Itu tak adil. Kenapa Allah masukkan seseorang ke dalam neraka tanpa ada apapun perbuatan yang dia lakukan? Maka meskipun hakikatnya Allah mengetahui sesuatu sebelum ia terjadi, tapi Allah tidak akan menimpakan azab ke atas seseorang hanya berasaskan kepada apa yang Allah tahu. Sehinggalah mereka melakukan apa yang Allah dah tahu mereka akan buat. Allah dah tahu perbuatan orang munafik, dan ketika orang munafik tersebut melakukan pelanggaran terhadap janji yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi bukti bagi mereka, orang-orang munafik, kenapa mereka layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 31, "Walanabluwannakum," dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu semua, hatta na'lama, sehingga kami mengetahui, al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjuang di antara kamu, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Hatta na'lama, sehingga kami tahu. Sehingga kami tahu, adakah pengetahuan Allah berkaitan dengan perjuangan seseorang baru akan terjadi selepas peristiwa itu terjadi? Tentunya tidak. Ilmu Allah adalah ilmu yang azali. Ilmu Allah adalah sifat Allah, di mana Allah mengetahui segala sesuatu sebelum perkara-perkara itu terjadi. Maka hatta na'lama, yang makna asalnya adalah sehingga kami tahu. Lebih selamat, lebih mudah untuk difahami jika diterjemahkan dengan terjemahan yang ada di sini, sehingga nyata pengetahuan kami. Sehingga apa yang telah kami ketahui menjadi nyata. Sehingga terzahirlah apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui semenjak azal, bahwa ini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, ini adalah orang-orang yang bersabar, dan itu adalah orang-orang munafik yang tidak bersungguh-sungguh, tidak bersabar, dan tidak memegang janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu Allah tentang sesuatu setelah ia terjadi. Setelah segala sesuatu terjadi, Allah mengetahuinya, walaupun ilmu yang terdahulu telah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dalam berpegang kepada janji, kebenaran mereka dalam berpegang kepada kesabaran mereka, atau apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, itu kerana kesabaran mereka terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, mereka melaksanakannya, dan mereka menjaga janji mereka kepada Allah. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim, dan menyiksa orang-orang munafik jika Allah kehendaki atau Allah menerima taubat mereka. Orang-orang munafik itu orang-orang yang memungkiri janji Allah dan melanggar perintah-perintah Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan hukuman dan azabnya. Tetapi di dunia ini mereka berada di dalam kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan biarkan mereka terus melakukan apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka mati dalam keadaan tidak beriman, mereka mati dalam keadaan munafik, dan Allah menyiksa mereka kerana perkara itu. Atau jika Allah menghendaki, Allah akan menerima taubat mereka. Jika mereka mahu bertaubat, jika orang munafik mahu bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubat mereka. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk meninggalkan sifat kemunafikan yang ada pada mereka dan bertukar kepada keadaan keimanan dan amal saleh. Oleh kerana rahmat dan belas kasih Allah kepada makhluknya adalah lebih besar dari kemurkaannya, maka Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, dan ada dua pengajaran dari apa yang kita
kongsikan tadi yang pertama, kesetiaan kepada janji Allah. Orang-orang yang beriman sentiasa menunaikan janji mereka kepada Allah, tidak seperti orang-orang munafik yang memungkiri janji. Adakah kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah, dan banyak janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada janji yang diungkapkan dalam bentuk sumpah. Kita menyebutkan demi Allah, lalu kita sebutkan janji kita. Ini di antara janji yang tentunya wajib untuk kita tunaikan. Di antara janji kita adalah bentuk nazar. Kita bernazar, jika Allah mudahkan urusan tertentu kita, maka kita akan melakukan perkara sekian dan sekian. Ini pun janji kepada Allah, wajib untuk kita tunaikan. Kita berjanji dalam bentuk mengucap dua kalimah syahadah, ikrar kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, dan kita berikrar bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi Rasul untuk kita ikuti ajaran yang dibawa. Ini juga janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berjanji kepada orang dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi ke atas janji kita. Terlebih lagi jika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam janji kita. Dan juga banyak ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, kesusahan, penyakit, kita banyak berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika sehat nanti saya akan buat ini, buat itu. Jika saya dah selesai dari urusan ini, saya nak buat ini, buat itu. Jika engkau mudahkan ini, saya akan buat ini, buat itu. Semua janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman patut tunaikan apa yang telah dia janjikan kepada Allah. Yang kedua, ujian untuk membezakan orang beriman dan orang munafik. Allah menguji hamba-hambanya untuk membezakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang berpura-pura dalam keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sentiasa membina keimanan dan keyakinan kita, mempercantik ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita di dalam bulan yang mulia ini sentiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu Allah, kepada agama Allah, kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakillah khairan.